Sekarang apa mimpi jenengan? Mimpi Mas Aura mungkin yang belum terkabul dan mungkin sedang akan ke depan seperti apa nanti? Mimpi jangka panjang saya tetap satu, Pak Iwan. Apa itu? Jadi Bupati Nganjuk, Pak Iwan. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sahabat sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang alumni Smekta, yaitu Aurora Ade Pratama. Selamat siang Mas Aurora. Selamat siang Pak Iwan. Ini izin dibuka? Silakan. Dibuka ya. Selamat siang. Assalamualaikum semuanya, sahabat Smekta ya. Iya. Mas Aurora, jenengan dulu angkatan tahun 2017 ya? 17 ya Pak. Sudah malang melintang selama berapa tahun meninggalkan Smekta ya? Ya 5 tahun ini Pak. 5 tahun ya, oke. Kita ingin berbincang-bincang Mas Aurora ya. Ini pertama buat juga motivasi buat adik-adik kelas jenengan nanti di sini. Juga kita ingin melihat apa aja pengalaman Mas Aurora selama mungkin selama ini sejak hampir sekitar 5 tahun ya 5 tahun meninggalkan Smekta. Pertama Mas Aurora, jenengan dulu di sini saya ingat sekali waktu itu saya masuk tahun 2015 jenengan sebagai ketua OSIS. Mungkin gimana semacam mungkin kesan-kesan pengalaman Mas Aurora selama sebagai ketua OSIS pas saya di sini itu bagaimana coba? Jadi memang kebetulan saya waktu itu menjabat ketua OSIS itu baru masuk Pak Iwan. Yeah. Baru masuk, masih kelas 10 waktu itu. Iya. Maret ya. Nah, di luar dugaan memang waktu itu terpilih di antara yang seharusnya bisa terpilih di senior Pak waktu itu bersaingnya. Terus di situ memang awal mula kita bertemu itu waktu saya menjabat Pak Iwan ya. Luar biasa sekali pengalaman saya menjadi ketua OSIS, mendirikan Paskibra juga Pak Iwan waktu itu. Saya tahu. Terus ada jurnalis juga, nggak ngerti sekarang pasti berkembang Pak Iwan ya, masih berkembang ya sosmed itu ya. Insya Allah ya. Tapi memang Smekta ini perkembangannya luar biasa dalam artian dari sisi pembangunan, dari sisi pengembangan peserta didik, dan dibuktikan setahu saya ini tahun ini juga banyak yang masuk di level perguruan tinggi Pak Iwan ya. Iya. Ya, itu menandakan bahwa SMK ini bisa kok masuk perguruan tinggi. Kita nggak perlu bersaing terlalu berat sebenarnya sama anak-anak yang SMA ya? SMA. Ya. Itu menandakan bahwa keberhasilan kita lah SMK 1 Tanjung Anom dalam mendidik peserta didik itu. Jujur dulu ketika saya sini kelas sekolah pertama kali tahun 2015 bulan Maret itu, saya tahu jenengan kelas 10 kok sudah jadi ketua OSIS ya. Saya kaget juga ya. Kenapa kok begitu? Dan yang saya tahu adalah jenengan itu orang yang sangat paling vokal, kritis. Nah, dan banyak teman-teman guru juga yang agak-agak tanda petik sebel, kesel ya. Apa sih yang jenengan mungkin pikirkan saat itu ya? Ketika jenengan saya sering kadang WA juga bikin narasi puisi panjang-panjang ya, komplain tentang sekolah ini gimana jenengan coba? Jadi memang saya pribadi orangnya ini tipikal yang kalau tidak sesuai hati nurani saya sampaikan. Karena kadang gini Pak Iwan, kalau saya berprinsip apa yang kita simpan itu kadang kalau tidak kita utarakan itu gelo. Ya. Jadi saya orangnya nggak pandang apakah itu ibaratnya dari sisi jabatan lah, apakah itu Pak Iwan atau sebagai kepala sekolah atau guru atau siapapun itu. Ketika memang dirasa tidak sesuai, dirasa ada yang harus dilakukan, itu saya sampaikan. Dan sebenarnya itu kalau prinsipnya wong Jawa, nah itu kadang kita kan bertolak belakang Pak Iwan. Orang Jawa itu kan lebih ke belakang, jangan terlalu inilah. Gitu. Nah, saya pribadi mungkin lebih cocok sama orang Medan kayak.
Kalau orang Medan gitu Pak Iwan. Jadi saya tahu. Di depan itu yang penting plong. Saya tahu. Nah itu jadi. Iya. Dari zaman sekolah memang kayak gitu dan memberontak. Saya tahu. Dan jujur saya emang suka begitu, paham ya? Iya. Apa pernah saya marahi jaringan pernah kan ya? Belum. Saya suka, justru saya suka. Kita orang muda harus berani menyuarakan isi hati itu ya. Oh jadi pendem ya. Jangan dipendem. Tapi sampaikan dengan cara yang thayyibah, yang bagus, elegan ya, santun. Nah itu tadi. Saya suka itu. Emang luar biasa. Jadi kalau udah katanya banyak panjang gitu, dan saya kadang tapi bagus lah ya harus begitu. Jangan diempet, karena emang sekolah ini ada untuk siswa ya, untuk anak-anak kami ya. Kalau emang ada yang kurang pas, sampaikan, komplain, nggak apa-apa, itu hak jenengan dulu ya, siswa. Terus saya dengar kabar-kabar jenengan lulus, alhamdulillah ya. Kemudian kuliah saya dengar, ya kan ya. Di mana kuliahnya? Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah itu yang saya gumunkan dan saya kagetkan. Dulu jurusan TKJ ya? TKJ kemudian ketika kuliah banting setir ke jurusan pengelasan. Nah coba sekarang saya ingin tanyakan, ini kenapa kok bisa bukannya ke informatika atau apa kok langsung ke jurusan pengelasan? Jadi awal mulanya gini Pak Iwan, jadi kebetulan dari BK SMK 1 Tanjung Anom Bu Nurul ya. Iya. Itu memang luar biasa sekali, kita seluruh siswa itu didaftarkan Pak Iwan di apa namanya? PMDK kalau nggak salah ya. PMDK SNMPTN gitu. Ketika saya mau ikut SBM, waktu itu saya ngambilnya psikologi Pak Iwan. Memang sudah ada target nih, aku pengen ke UNER nih, pengen psikologi. Ternyata H-3 itu keterima di situ. Jadi dan yang memilihkan jurusan itu saya ingat saya sendiri tuh ngawur Pak Iwan. Oh gitu. Jadi lihat ini kayaknya keren nih, ngelas gampang lah, nggak mikir lah. Oh gitu ya. Oh. Ya anak SMK kan gitu Pak Iwan. Awalnya. Ternyata setelah 1 semester, 2 semester, masuk semester keempat ini mulai pusing Pak Iwan, goyang. Kenapa? Karena nggak sesuai passion. Oh gitu ya. Nggak sesuai passion. Jadi basic pengelasan nggak ada, basic SMA yang notabene jago fisika, kimia, saya juga kurang. Ada tapi kurang. Ya itu Pak. Jadi mulai gampang nih, mau keluar, mau SBM lagi atau gimana? Iya. Gitu. Iya. Saya tahu tuh. Kita sempat komunikasi kan ya. Iya. Terus kemudian tetap saya lanjutkan Pak Iwan, karena saya pikir kuliah itu sebenarnya mengajarkan kita cara berpikirnya. Oh iya. Bukan kalau misal kita ngomong teori dari sisi praktek lah gitu, kita bisa lah belajar dimanapun, bahkan di SMK pun kita ngelas pun diajari kan juga di sini di jurusan pengelasan. Tapi pola berpikirnya itu Pak Iwan yang saya udahlah ambil hikmahnya aja gitu. Iya. Jadi alhamdulillah kemarin di Agustus 2021 wisuda, dan alhamdulillah tidak ikut wisuda juga Pak Iwan. Oke, langsung kerja katanya ya. Langsung kerja. Itu berapa tahun itu selesaikannya kuliahnya? 4 tahun, tepat waktu. 4 tahun ya, tepat waktu ya. Enggak molor-molor ya. Alhamdulillah, walaupun sedikit bandel. Oh gitu. Dengan nilai gimana nilainya? Alhamdulillah sangat memuaskan di angka 3,1. Lumayan lah. Untuk level teknik itu lumayan loh. Enggak 2 lah. Dari TKJ kemudian bukan SMA ke pengelasan ya. Yang semuanya baru semua. Sangat baru. Dan bisa lulus dari perguruan tinggi yang sangat ya bagus ya. Ya, yang juga di Asia bagian timur paling bagus ya. Ya. Dan lulus dengan tepat waktu dengan nilai yang cukup lumayan ya. Luar biasa. Nah, itu saya dengar juga, ya, bahwa Mas Aurora selama di sana pun juga jadi kayak di Smekta dulu ya, berontak juga tuh. Wah iya. Nah, gimana tuh? Mungkin berbagi dengan teman-teman mungkin. Jadi karena mungkin terbiasa di Smekta ya, di Smekta ini saya menyampaikan lah apa yang tidak cocok gitu Pak Iwan. Yeah. Saya di semester 2 ya masih mahasiswa baru lah hitungannya Pak Iwan. Itu sudah jadi wakil ketua himpunan di jurusan. Yeah. Gitu. Karena dari situ terus berproses, akhirnya sempat saya jadi kita itu sudah sempat bikin ini Pak, kayak koalisi gitu ya. Orang-orang itu sudah bikin koalisi untuk
saya biar bisa maju ke presiden BEM waktu itu. Tapi saya tolak karena kebetulan saya itu kuliah sambil bekerja Pak Iwan. Di mana tuh? Di sebuah perusahaan di Surabaya juga. Kebetulan saya ngerti lah, bosnya ngerti kalau saya kuliah memang. Nah, saya mikir itu karena saya bekerja juga part time gitu. Akhirnya saya mundur. Kalau boleh saya tahu di mana tuh, di bidang apa pekerjaannya itu? Kebetulan di bidang general service Pak Iwan. Jadi di situ ada pembersihan AC, perawatan AC, cleaning service. Tapi saya di bagian personalianya. Gitu ya. Bukan di bagian teknik bukan ya? Bukan. Yang ngurusin karyawan juga Pak Iwan. Gitu ya. Evaluasi. Gitu ya, luar biasa Pak. Masih kuliah ya? Sambil kuliah, sambil kerja. Ya. Sambil berorganisasi. Luar biasa ya. Akhirnya jadi kan harus milih ini ya. Mana yang dipilih? Akhirnya tadi yang BEM-nya dihentikan mungkin ya. Karena apa Pak Iwan ya? Kalau organisasi bukan gimana, cuman basic organisasi sudah pernah didapat ya, mungkin sama lah. Kita ilmunya sudah ada sebenarnya. Jadi gitu ya. Saya sampaikan ke teman-teman waktu itu. Monggo lah yang mau belajar. Jadi organisasi ini kan sebenarnya kita berproses untuk belajar. Gitu. Jadi saya limpahkan ke yang kemampuan untuk berkomunikasi, kolaborasi, sinergi dan sebagainya. Itu yang paling penting itu. Itu yang paling penting. Sikap juga ya. Sikap betul. Punya ketegasan, kejujuran, komitmen dan sebagainya itu yang paling penting. Gitu. Tapi gini Pak Iwan, dari organisasi itu kita itu akan mendapat banyak. Salah satunya kita bisa mengajarkan sikap integritas. Nah itu ya, betul. Jadi memang kalau di organisasi ini kan kita belajarnya itu tidak dibayar. Jadi kita tidak memiliki kepentingan apapun. Jadi kita di situ belajar jujur, komitmen. Betul. Apalagi kalau di level perguruan tinggi ini kan biasanya idealis mahasiswanya tinggi ya. Nah, itu jadi memang kita di situ diajari bagaimana lah cara kita untuk komitmen, apa yang kita sampaikan ya kita kerjakan. Apa yang kita pikirkan kita jalankan gitu kalau di level mahasiswa. Jujur saya salut, jadi kan itu syahwatnya untuk pemberontak itu ya. itu untuk misalnya di BEM atau di manapun ya kelihatan itu bisa diredam ya. Karena saya bayangkan kalau nanti masa orang ikut di BEM mungkin udah kayak apa mungkin ya. Saya di BEM Pak Iwan. Tapi kan nggak total kan ya. Nggak total kan ya. Kalau total kan karena dia harus bagi waktu antara kuliah dan bekerja tadi itu. Paham ya? Paham. Ya kalau B mungkin bisa mungkin ya nggak dapat semua mungkin takutnya ya mungkin. Takutnya. Itu nggak ada ilmu di bidang pekerjaan. Saya suka yang baru. Iya bagus lah. Sehingga jadi kan lebih mikir juga masa depan ya gitu ya. Masa depannya bagaimana ya. Sehingga bisa memilah dan memilih kan ya. Tapi emang nggak apa-apa. Kita hidup tidak harus banyak pilihan-pilihan kita ke depannya. Jadi yang milih di jalur yang tadi untuk ke depannya seperti apa, bukan ke politik. Sebenarnya saya dulu itu bermimpi, beranggapan nanti masa orang akan kuliah di politik mungkin ya, di hukum, sosial dan sebagainya mungkin ya. Ternyata malah di pengelasan. Tapi nggak apa-apa, semua mesti ada hikmahnya. Gitu. Jenengan lulus bulan apa? Kuliahnya di Agustus 2021 kemarin. Kemudian langsung diterima di dua perusahaan ya. Iya Pak. Jadi yang pertama di kontraktor konstruksi Pak Iwan. Di mana di Jawa Barat, di Cibitung atau mana gitu ya, lupa saya. Cibitung. Ya, terus berapa lama salah? Belum, itu baru panggilan aja Pak. Panggilan karena gamang juga waktu itu saya Pak. Terus yang kedua di Kalimantan itu di Pertambangan Batubara. Itu sama juga Pak. Sebenarnya 3 Pak Iwan. Satu itu di CPNS Pak Iwan. Saya ikut CPNS Pak. Terus lolos SKB, lolos SKD saya. Terus tapi enggak ya, karena saya sudah ngambil di Kalimantan itu. Tapi ijazahnya pakai ijazah SMK waktu itu. yang CPNS tadi itu ya. Ya, CPNS gitu. Itu. Gitu. 3. Jadi ya istiqoroh akhirnya udahlah berangkat nyoba ke tambang Pak Iwan. Kalau konstruksi kan saya sudah di kuliah juga konstruksi. Gitu. Sampai sekarang ini udah di sana. Sampai sekarang. Sekarang ya. Jadi belum wisuda, lainnya masih
ngurus skripsi dan lain-lain saya sudah berangkat dulu. Berangkat ya. Banyak seperti jenengan yang langsung kerja apa? Kalau di jurusan nggak ada. Kalau satu jurusan saya, kalau satu kampus pasti ada lah. Cuman kurang. Tapi sedikit ya, langsung sedikit lah. Kerja luar biasa ya. Sedikit. Ini kenapa kok tertarik ke perusahaan itu? Apa lihat dari tinggi badannya mungkin? Apa tracknya apa? Mungkin track recordnya Pak Iwan. Jadi karena ini kembali lagi waktu kuliah itu saya itu nyambi lah bahasa kasarnya nyambi. Terus saya berangkat ke Kalimantan waktu itu OJT, magang. Yeah. Saya pulang. Kebetulan waktu bekerja di perusahaan yang saya nyambi itu, saya kenal banyak orang Pak Iwan. Nah, itu penting. Kenal banyak orang. Akhirnya saya dikontak lah salah satu bos di Surabaya juga. Oh, itu ya. Mas, sampean bisa nggak ini saya butuh orang buat handle HRD. Oh gitu ya. Gitu. Jadi waktu itulah waktu saya skripsian itu jabatan saya manajer HRD. Pak. Wah, luar biasa ya. jadi nggak semata-mata kirimkan lamaran, tapi emang sudah panjang ya. Udah iya. Ada semacam komunikasi, kenal dengan orang-orang lain ya, sehingga mereka tertarik lihat Mas Aura, akhirnya direkrut ya. Iya. Jadi gitu. Ya itu nggak menyangka juga. Gitu ya? Bagian dari perjalanan hidup ya. Yeah. Jadi setelah manajer HRD saya pikir itu 1 bulan sebelum wisuda kalau nggak salah. Ya itu saya pikir kok gini-gini aja gitu, nggak ada maksudnya karena bidangnya sama Pak Iwan, general service itu. Jadi ya sudahlah nyoba ke bidang baru, ke tambang itu. Luar biasa ya. Dari TKJ pengelasan, tambang dan ngurusi manusia ya. Ngurusi manusia. Tadi HRGA, CSR. Itu ya. Mungkin bisa menjelaskan Mas apa HRGA, CSR itu? HRGA ini HR-nya Human Research, GA-nya General Affair, CSR ini Corporate Social Responsibility. Itu bagian sosial gitu. Jadi yang saya urusi itu kalau HR-nya sendiri itu ada 7 item yang harus diurusi Pak. Mulai dari gaji, kompensasi, industrial relation, jadi permasalahan PHK dan lain-lain. Gitu ya. Terus absensi cuti. Gitu ya, lengkap. Iya, lengkap. Manusia HR itu lengkap 7 item, Pak. 7 item. Pelatihan, training. Oh, itu lengkap ya. Rekrutmen. Nah, itu bagian dari HR ya. Terus kalau tadi General Affair-nya itu permasalahan apa? Bukan, Pak Iwan. Jadi kayak kebutuhan ini, fasilitas perusahaan kayak mes, gitu ya. Kendaraan kerja, gitu unit. Ya. Sarpras aja ya. Sarpras lengkap. Makan, catering juga. Semuanya juga. Itu GA juga, Pak. Jadi dengan semua yang nekal itu. Iya. CSR-nya tadi yang sosial ke masyarakat. Ke sosial ke masyarakat ya. Iya. Itu luar biasa ya. Itu, Pak Iwan. Di usia sekarang 23 tahun. 23 tahun. Malah berapa orang yang diurusi di pertambangan itu? Kalau karyawan saya sendiri itu 120. Lumayan ya. Lumayan karena kita nggak basicnya tambangnya itu nggak terlalu besar, Pak Iwan. Oh gitu. Nggak terlalu besar. Cuman ya untuk sekelas tambang itu lumayan lah. Besar. Kalau kelasnya kelas berapa itu? Kalau kelasnya? Grade-nya grade A, B, atau C? Untuk? Kalau grade-nya itu gimana? Oh, grade-nya mungkin grade B lah. B ya. Tapi lumayan ya untuk seorang seorang alumni yang baru lulus 2-3 bulan mungkin ya. Iya. Langsung megang suatu jabatan yang cukup representatif ya. Lucunya gini Pak Iwan, sebenarnya memang awalnya saya ini melamarnya itu bukan head departemen. Jadi saya melamarnya itu staff aja karena saya merasa belum ngerti lah tambang, saya belum paham harus belajar dulu. Saya sampai sana, head departemennya keluar. Terus saya dinaikkan langsung. Luar biasa. Itu namanya bejo itu. Belum sempat saya transfer ilmu sama beliaunya itu. Sudah saya belajar bagaimana sih administrasi di tambang itu bagaimana. Dan mampu bisa. Saya adaptasi 2 minggu. 2 minggu. Terus sekarang ya nggak ada komplain dan sebagainya. Alhamdulillah, kalau komplain enggak sih Pak. Enggak ya. Enggak ada. Artinya tercover semua. Ya mungkin kalau permasalahan wajar. Ada wajar lah. Semua gitu. Tempat mesti ada masalah. Ya itu. Kalau nggak masalah bukan hidup namanya. Ya. Kalau komplain ya mungkin komplain kecil Pak Iwan, kayak kadang catering kurang terlambat kah gitu. Atau apa, itu sering lah. Wajar ya. Wajar. Teknik ya. Teknis sekali ya gitu ya. Gitu ya. Gitu.
Nah, terus mungkin coba gimana suka dukanya mungkin? Kalau boleh pertama kali datang ke sana, kemana, Kalimantan ya, Kalimantan. di tempat yang baru, ya, suasana baru, alamnya baru, orang-orangnya baru, dengan berbagai macam, pokoknya beda dengan di Jawa lah, dengan di Nganjuk terutamanya. Itu gimana jenengan bisa mulai? Kalau dari lingkungannya sendiri kebetulan memang saya pernah di Kalimantan Pak Iwan 6 bulan. Pas saat magang itu, magang itu cuman di Kutai Kartanegara, jadi itu jauh masih jaraknya, masih dekat kota Pak Iwan. Oh gitu. Kalau masih ini dekat Samarinda. Kalau sekarang ini di Kutai Barat, jadi itu normalnya 10 jam kalau jalannya bagus itu Pak Iwan. Ya. Karena jalannya bergelombang dan sebagainya, 14 jam perjalanan darat. Dan di situ memang adaptasinya cukup berat. Dalam artian kita bertemu banyak suku Pak Iwan. Suku? Banyak suku. Sukunya malah suku, tapi suku udah terdidik kan? Macam-macam Pak Iwan. Hah? Jadi di sana itu orang yang kerja maksudnya ya. Orang yang kerja itu dari Medan ada, dari Sulawesi, dari Papua. Oh gitu. Nah, itu macam-macam. Saya menghandle itu. Dan kita juga harus adaptasi dengan warga lokalnya. Warga lokalnya dalam artian kita enggak semua ada hukum adatnya kalau di sana itu. Wah, gitu ya. Jadi kita biasanya mungkin melakukan apa, mungkin sekedar ngomong aja kita harus menjaga Pak. Hati-hati ya. Harus hati-hati karena kita di tengah hutan, di mana tanah itu tanah ada tanah wilayah atau bukan, kalau tanah bukan tanah adat sih Pak Iwan. Cuman wingit apa ya bahasa ininya, mungkin ada nenek moyangnya, kepercayaan lah, gitu. kepercayaan. Tanah jadi, yang agak keramat ya. Ya keramat gitu. Ya, gitu ya. Jadi kita omongan itu ya harus dijaga. Hati-hati dijaga ya semuanya ya. Terus gitu. Bagaimana trik-trik mungkin tip-tipnya Mas Aura mungkin menghadapi baik karyawan yang beragam suku tadi itu ya, dan menghadapi orang-orang lokal mungkin juga ya, mungkin yang mungkin agak beda ya. Gimana tipnya jenengan? Prinsipnya gini sih. Kita bekerja itu harus punya prinsip Pak Iwan. Jadi kita harus netral, nggak boleh digoyang-goyang gini. Kita mihak, kita suku Jawa, kita mihak orang Jawa. Kita nggak bisa seperti itu di sana itu. Jadi harus punya prinsip yang dipegang dan komitmen. Harus merangkul gitu. Karena pernah suatu kejadian itu begini Pak Iwan. Ada permasalahan masalah catering. Kalau orang Jawa mungkin masih bisa inilah apa namanya, ya udah sabar dulu kalau bahasa Jawanya gitu. Kalau orang-orang ini kan mohon maaf ya, ini nggak menyebut ini sih. Adalah suku-suku itu yang keras. Adalah suku-suku ya. Itu konflik Pak Iwan. Ramai itu ya. Ramai. Nah, waktu itu saya juga salah karena bukan membela sebenarnya. Cuman kan memang saya ya udah sabar dulu lah. Itu dikira saya membela orang Jawa. Nah, itu. Jadi dari situ saya belajar. Memang kita harus nggak usah memandang itu. Kita harus teguh apa yang ini. Salah saya salah. Dan kalau untuk orang lokal sendiri memang harus hati-hati lah. Hati-hati berbicara, bersikap, berucap. Hati-hati ya. Saya talut ya, jenengan itu umur 23 tahun harus dipaksa oleh keadaan ya, oleh kondisi di kantor, di bank dan di masyarakat untuk bersifat bijak, arif ya, bisa ngomong semua orang. Itu orang-orang nganggapnya saya itu udah umur 30-an Pak. Iya kan? Orang-orang kaget ketika saya baru 23 tahun. Gak apa-apa. Ya seperti hal siapa tuh? Al-Fatih itu kan dulu melakukan Konstantinopel kan, Istanbul kan umur 22 tahun. Bayangkan coba. Jadi jangan merasa pede dulu ya. Ada lebih muda lagi, hebat lagi gitu ya. Jadi harus begitu emang. Tapi kan jenengan kan punya orang kan punya modal yang mumpuni, badan yang juga besar, juga berengosan gitu kan, modal ini. Wah, ini kemarin saya panjangkan ini. Gak apa-apa. Ya harus begitu ya. Ya selamat, luar biasa. Mungkin terus kemudian jenengan tadi sudah datang ke sini ke Smekta. Terima kasih ya kedatangannya. Sama-sama. Memang saya ingin ngobrol-ngobrol sambil bernostalgia juga, sambil biar jenengan bisa memotivasi ada di kelas ya. Jangan takut buat bermimpi. Mimpi itu penting dan gratis Pak. Ya gratis kita bilang kan ya. Bermimpilah setinggi langit ya.
ada kau jatuh di atas bintang-bintang, kata Bung Karno, penting itu. Dan jenengan mungkin orang yang sudah punya mimpi ke sana. Mungkin ada setelah datang ke sini setelah 5 tahun kemudian ya? Ya, hampir 5 tahun kemudian. Gimana kira-kira tanggapan Mas Aura terhadap sekolah Mas ini yang luar biasa Pak Iwan ya. Jadi gitu ya. Saya masuk tadi perkembangannya signifikan sekali ya. Bangunan, terus saya juga kebetulan komunikasi sama adik-adik masih bagus Pak. Bagus ya, syukur ya. Itu perkembangannya mulai dari fasilitas, terus pola pendidikannya dan sebagainya itu bukan lumayan, signifikan Pak Iwan. Saya lulus itu masih ingat, saya belum ada bangunan ini. Ketika Serasa 5 itu kan berdebu semua sampai heboh ya. Dulu kan, gini Pak Iwan jalan. Iya, itu. Sekarang kita lama udah paving semua Ya itu mudah-mudahan gini sih, kalau sudah adanya fasilitas yang luar biasa ini, siswa adik-adik saya ini harus lebih semangat dan harusnya bisa jauh lebih dari saya Pak Iwan. Karena waktu itu saya juga kondisinya seperti itu, dan teman-teman juga sekarang alhamdulillah saya kontak-kontak alumni banyak yang sukses juga Pak. Alhamdulillah, syukur ya. Jadi dengan kondisi seperti ini harusnya mereka jauh lebih semangat, dan ilmunya itu pasti kan jangan mungkin kalau dulu itu ada istilah bolos, sekarang itu nggak boleh karena sudah bagus lah fasilitasnya. Itu kenyamanannya sudah saya yakin udah enak lah, udah nyaman kelas-kelas gitu. Iya Pak Iwan. Iya, kita punya, udah band punya, kita punya, apalagi kita juga akan beli drum band ya. Saya ingin gemanya itu bergema seperti itu ya. Luar biasa. Jujur Mas Aura ya, saya itu kadang kangen juga ya. Saya di sini hampir 7 tahun mungkin. Hampir 7 tahun. Tapi saya kadang-kadang jarang juga menerima lagi semacam komplain ya, WA siswa yang panjang kayak jenengan ya. Saya sering bilang ke anak-anak juga, siswa ya, jangan takut buat berbicara gitu, sampaikan ya, biar ada masukan juga buat kita, karena sekali lagi saya sampaikan pada mereka bahwa siswa ini ada buat mereka. Mereka itu bagi saya adalah segala-galanya. Tanpa siswa tidak ada guru, tanpa guru tidak ada kepala sekolah. Jadi guru bagi siswa adalah segala-galanya. Ini ya. Nanti tolong mungkin jaringan juga, tolong nanti mungkin bisa semacam juga memotivasi ada di kelasnya, biar berani untuk menyampaikan mungkin idenya, gagasannya, atau mungkin masukannya, juga kritiknya. Jangan takut ya, dengan cara yang toyib dan mungkin yang baik tentunya kan ya, yang santun ya. Namanya ketimuran tapi kita jaga gitu ya. Oke, terakhir sekarang mungkin pertama saya ingin dulu ada semacam mungkin masukan, saran buat adik di kelas mungkin gimana? Kalau saran buat adik kelas yang tetap yang kelas 1, kelas 11 dan kelas 12 yang mau ujian ini. Kalau untuk keseluruhan ya Pak Iwan ya. Jadi masa sekolah ini masa yang paling indah Pak Iwan. Itu ya, betul ya. Betul, memang adanya kalau SMA, SMK lah masa-masa paling indah. Karena itu peralihan Pak Iwan. Nah, di situ kenangan-kenangan gitu. Mungkin gini aja. Jadi buat adik-adik, jangan takut untuk melakukan apa yang teman-teman pengen. Dalam artian gini, kita berproses, kita belajar itu tidak ada yang salah, tidak pernah ada yang salah, gitu. Jadi makanya saya sampaikan ke adik-adik saya, kebetulan di Paski ya Pak ya. Iya, betul. Saya nggak pernah ngajari teori-teori macam-macam gitu. Saya hanya ngajari kamu harus berani bicara, kamu harus berani bicara. Karena dengan seperti itu orang bisa akan menghargai kita Pak Iwan. Ambil contoh gini. Orang Indonesia dan orang India Pak Iwan. Orang India. Kenapa kita kalah dengan orang India? Karena mereka ngomongnya jago Pak Iwan, dari bahasa Inggris dan lain sebagainya. Walaupun secara riset orang Indonesia itu jauh lebih pintar dari orang India. Karena mereka berani menyampaikan. Sekarang CEO di dunia itu kan orang India rata-rata. Ya. Jadi bicara itu penting, karena itu akan menyampaikan apa yang kita pikirkan. Orang bisa menangkap, bisa membaca, bisa menilai kita itu dari kita berbicara. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan takut lah teman-teman untuk menyampaikan pendapat tadi Pak Iwan sampaikan. Gagasan, saran, kritik. Nggak ada salahnya. Nggak ada salah. Kita belajar itu nggak ada yang salah. Jangan takut. Kadang orang
takutnya gini Pak Iwan, aku ngomong nanti salah. Gitu. Ya gitu. Iya. Itu kadang kan banyak Pak Iwan di itu nggak cuman mungkin siswa gitu enggak. Bahkan level mahasiswa, level karyawan pun ngomong itu enggak. Diem ya. Kita harus berani speak up. Akhirnya ngomongnya di kantin, di warung, grundel. Grundel. Itu malah nggak baik. Nggak bagus ya. Nggak bagus itu Pak Iwan. Mending disampaikan di depan. Ya. Ya. Oke ya. Oke. Jadi begitu sobat kalian. Jadi sekarang harus berani mulai menyampaikan ide gagasan. Menyampaikan. Ya. Berbicara. Ya. Dengan itu bahkan sekarang banyak youtuber yang jadi OKB mungkin ya. Jadi sultan karena emang dari kepalanya berbicara aja. Ya. Di medsosnya, di YouTube dan sebagainya mungkin ya. Jadi nggak harus kerja di kantoran lah ya. Kita podcast juga bisa jadi sumber penghasilan misalnya. Yang jelas dengan berbicara kita bisa mainkan ide, saran, gagasan. Kita bisa bicara bisa lewat tulisan. Ya. Dan sebagainya bisa ya. Itu mungkin. Nggak harus berbicara. Oke, sekarang terakhir mungkin. Sekarang apa mimpi jenengan? Mimpi Mas Aura mungkin yang belum terkabul dan mungkin sedang akan ke depan seperti apa nanti? Mimpi jangka panjang saya tetap satu Pak Iwan. Apa itu? Jadi Bupati Nganjuk Pak Iwan. Luar biasa. Jadi mohon doanya ya. Ini jangka panjang. Ini catat ya. Nanti takapan berapa? Ini jadi saksi ini. Nanti kalau saya jadi bupati bisa diundang lagi. Ya, nanti insya Allah nanti kita doakan mudah-mudahan nanti tahun keberapa nanti ya. Amin. Sobat-sobat sekalian, Mas Aura sudah mencanangkan mimpi besarnya, yaitu jadi Bupati Kabupaten Nganjuk. Entah tahun keberapa. Kita doakan semoga berhasil ya. Amin. Ya, dan saya nanti akan bangga bahwa alumni Spekta menjadi Bupati Nganjuk. Tapi bupati yang bagus ya, yang amanah. Yang amanah. Jangka pendeknya mau ambil S2 sih Pak Iwan. Dalam gimana? Mau ambil S2 saya. S2. Beasiswa Pak Iwan, tapi kalau rencana ini kemarin sudah tawaran Pak Iwan. Bukan tawaran sih. Diajak temen ada di Brunei dan di Turki. Di Turki. Itu biaya beasiswa dari mana dari full funded Pak, itu jadi dari pemerintah Turki semua. Oh gitu. Ya. Sudah mulai menjadi. Sudah saya persiapkan. Kalau memang ini ACC berangkat. Mudah-mudahan Pak Iwan. Oh, saya doakan lah mudah-mudahan ya. Tolong diambil dulu peluang-peluang itu. Ya, memang peluang itu ilmunya, peluang karirnya, baru nanti mungkin boleh merajut rumah tangga ke depannya. Amin. Kalau sudah mapan. Ya. Jadilah 3T, yaitu orang yang pria yang tampan, yang takwa pria yang takwa, tampan dan tajir. Oh gitu. Lengkap semua ya. Mumpuni ya. Sehingga nanti bisa mendapatkan yang terbaik buat jenengan semua. Kalau istilah cewek sekarang itu nggak good looking nggak apa-apa Pak. Yang penting good rekening. Enggak, Mas Aura udah juga good looking juga. Tinggal sekarang rekeningnya mungkin yang perlu digutkan mungkin ya. Harus digutkan Pak. juga good amalnya. Itu yang penting ya. Good attitude. Attitude penting ya. Iya, semua kan ibadah aja. Ibadah buat bikin bangga orang tua, bikin bangga keluarga, bikin bangga lembaga. Siap. Be the best. Siap Pak. Ya, oke. Itu mungkin demikian sobat-sobat sekalian bincang-bincang santai kita dengan alumni Aurora Aderotama angkatan tahun 2017 yang baru kemarin lulus, dan baru kemarin juga lulus dari PNS Surabaya ya, dan sekarang sedang bekerja sebagai head departemen ya. HRGA CSR, sebuah pertambangan di Kalimantan Timur ya. Dengan usia 23 tahun tapi sudah luar biasa pencapaiannya. Kita doakan semoga karirnya, sekolahnya semakin meningkat lagi depannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat-sahabat kalian, saya tunggu nanti mungkin alumni lain mungkin untuk kami undang di podcast ini buat bincang-bincang sebagai motivasi buat adik kelasnya. Demikian dari saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.